Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua udah pada cuan ya. Ya, kali ini kita akan sama-sama kembali mereview sebuah game yang mempunyai potensi besar ya teman-teman. Ya, nama game ini adalah Mogwar ya. Jadi, game bertemakan karakter dari dewa, teman-teman. Nah, untuk gamenya nanti akan bisa dimainkan di Android, di PC, dan juga di iOS. Untuk kontrak token juga sudah di-share di sini ya, teman-teman. Jadi, jangan sampai teman-teman membeli token lain di luar kontrak ini, teman-teman, untuk memainkan game Mogwar ini. Nah, untuk sekarang ini masih belum bisa dimainkan, teman-teman, masih dalam proses bertahap pemulihan sampai dengan penyempurnaan game agar nanti ketika dimainkan menjadi lebih enjoy dan pastinya bisa earning dari game NFT. Untuk mendapatkan update-nya, kita bisa follow untuk Twitter-nya, untuk Facebook, YouTube, Telegram, Discord, dan juga Twitter, teman-teman, untuk mengetahui update-update terkini tentang game Mogwar ini ya, teman-teman. Nah, di sini juga kita dipertontonkan sebuah trailer ya. Jadi, mari kita langsung tonton saja, teman-teman. The earth was day by day being destroyed by the bottomless desires of mankind. The God who ruled the earth saw that it was time to create a new and pure creature. He sent a meteorite to the earth, changing its entire habitat. After the human was almost completely destroyed, a few who absorbed the power of the meteorite became another creature. Nah, itu dia untuk The earth trailernya ya, teman-teman. Keren sekali ya. Di sana diperlihatkan ada mode PVP, juga kita bisa PvE ya, teman-teman, untuk earning dari game ini. Dan pastinya di sini ada mode breeding ya, tadi kita lihat dari trailernya. Nah, oke, mari kita ulik game ini lebih jauh, teman-teman. Nah, untuk fitur yang di sini bisa earning, yaitu pertama itu ada PvE, PvT, breeding, dan juga mode arena ya, teman-teman, untuk bisa earning token Mogwar di sini ya. Jadi kita bisa earning menggunakan 4 fitur ini. Nah, sebenarnya selain 4 fitur ini kita juga bisa melakukan trading monster ya, teman-teman. Kita bisa jual beli di marketplace nantinya dari monster kita ya. Jadi kita juga bisa trading seperti itu, teman-teman. Untuk roadmap-nya ini masih di kuartal 4 2021 ya, masih berupa pengembangan game ya, desain NFT, dan juga ide konsepnya gimana untuk kedepannya. Jadi benar-benar sekarang ini developer masih dalam proses penyempurnaan game agar nantinya player enjoy untuk memainkannya. Nah, di kuartal 1 2022 nanti baru akan ada marketplace ya untuk penjualan umum NFT marketplace ya di sini, dan nanti akan ada tes alpha di kuartal 1 2022. Untuk gamenya nanti fullnya akan rilis di kuartal 2 2022. Jadi antara bulan April, Mei, atau
Juni ya, kita nanti bisa merasakan game ini bisa launching untuk bisa mainkan. Dan pastinya selain memainkan, kita harus bisa earning dari NFT game ya. Untuk monsternya sendiri, dia memiliki beberapa jenis karakter ya. Ada batu, api, petir, logam, dan juga ada angin. Nah, ada juga yang ada coming soon ya teman-teman. Jadi ini masih belum dipublish sama developer mau dia karakteristik apa. Di sini ada air juga, ada plant di sini ya. Nah, ini kembali ke batu yang seperti di awal. Itu dia jenis-jenis karakternya dan pasti setiap karakter itu memiliki ability yang berbeda-beda, teman-teman. Untuk tokenomik ya, untuk Monex token ini adalah mata uang berdasarkan blockchain yang dapat diperoleh pemain dan menjadi investor ya. Untuk tokenomiknya, jadi dia ada earn from PVP, ada dari staking, ada dari trading, breeding, dan juga earn from turnamen. Itu cara kita untuk mendapatkan token Monex ini sebagai earning kita dari game ini ya teman-teman. Untuk total supply di sini ada 2,2 miliar 400 juta ya untuk total supply dari token ini. Nah, untuk tokenomiknya di sini in-game reward-nya 25% ya. Nah, selalu saya mengulik tentang in-game reward ya teman-teman. Kalau biasanya dari pengalaman saya bermain game, kalau in-game reward-nya itu antara 20 sampai 40 itu kemungkinan besar game itu akan berlangsung lama dan kemungkinan besarnya akan cepat booming teman-teman. Beda halnya dengan game-game yang in reward-nya tuh besar sekali ya. Jadi keseimbangan ekonomi itu agak kurang terjaga. Untuk yang lainnya sih saya rasa ini masih normal-normal lah ya. Untuk private sale, marketing, LP-nya juga ya masih di dalam standar tokenomik sebuah token game teman-teman. Untuk tim developernya ya, di sini kita diperlihatkan dan juga dikasih apa namanya link ke LinkedIn-nya mereka. Jadi kita bisa tahu gimana kurikulum vitae dari masing-masing tim developer dalam hal mengembangkan game Mogwart ini, teman-teman. Jadi lumayan ya, di sini pengembang game, spesialis pembayar, pengembang game dan perancang permainan. Jadi ya udah lumayan komplit lah untuk game ini. Untuk mitranya di sini baru BSC Session. Nah, yang berarti game ini nanti berjalan di atas blockchain-nya Binance Smart Chain ya, teman-teman. Jadi, pastikan dompet kalian harus ada di dalam jaringan BNB. Nah, itu dia dari segi websitenya ya yang kita review ya. Dan langsung saja kita mengulik lebih dalam lagi di dalam white paper-nya ya. Gimana nanti kita bisa proses earning di dalam gamenya teman-teman. Nah, untuk cara bermain ya, cara bermain tentu kita harus membeli 3 karakter dulu ya. 3 karakter yang bisa kita beli di marketplace teman-teman. Dan nanti 3 karakter itu baru kita bisa pakai untuk bermain. Nah, di sini diperlihatkan gimana simbol kalau kita victory dan kita lose ya. Jadi di Master of God, ada ribuan monster dengan karakteristik berbeda yang hidup bersama. Pemain akan memimpin tim mereka untuk bertarung dan menghapus kotoran yang tersisa yang disebabkan oleh manusia yang mengarah ke kemenangan dengan tim yang layak. Untuk memiliki monster, pemain dapat membuatnya sendiri atau berdagang di marketplace ya. Itu dia untuk cara bermain di awal ya. Jadi kita harus memiliki monster dari Mogwart ini ya. Nah, monster ini pun mempunyai karakteristik ya, seperti dijelaskan di websitenya. Ada tipe fire, ada water, ada lightning, metal, rock, wine, physics, plant. Ya, itu dia ya, yang
jenis-jenis dari monster-monsternya dan memiliki bagian tubuh, terus juga tentang kelangkaannya, teman-teman. Nah, untuk kelangkaan ini masih coming soon ya, apa nanti kelangkaan yang bisa didapatkan dari masing-masing karakter tersebut. Nah, untuk breeding ya, untuk breeding ini sebenarnya bagus ya yang saya lihat ya. Jadi kita harus memiliki 2 ekor karakter ya, 2 ekor karakter dan di sini kita lihat ya ada breed count ya. Jadi setiap karakter itu ada batas limit ya, ada maksimal untuk melakukan breeding. Jadi satu karakter hanya bisa 8 kali breeding dan ketika sudah 8 kali breeding, monster itu hanya bisa dipakai untuk mode PvE, PvT, dan PvE ya. Dan setelah itu nggak bisa dipakai untuk breeding lagi. Ya bagus sekali ya untuk menjaga ekonomi dari ketersediaan monster ini ya teman-teman. Nah untuk breedingnya kita memerlukan token Monik dan juga ada token MSP ya. Untuk token Monik ini memang token yang berada di pasaran ya teman-teman. Sedangkan MSP ini adalah token yang kita dapat ketika kita nanti sudah melakukan mode PVP ataupun mode PvE. Nah, ini adalah reward-nya juga ya teman-teman, selain dari token Monik yang kita dapatkan dari mode pertarungan tersebut. Jadi monster baru nanti akan memiliki ras ya, yang seperti tadi saya jelaskan ada 8 ras. Ada memiliki statistik, keterampilan pasif, dan juga keterampilan aktif, teman-teman. Nah, untuk mode PvE, ya, untuk mode PvE ini, jadi pemain bergabung dengan mengklik pertempuran untuk bermain. Pemain memanfaatkan pengetahuan mereka untuk mengatur pembentukan pasukan dan mengalahkan musuh. Pemenang akan menerima hadiah yang layak dan melakukan ke level baru untuk melawan musuh yang lebih kuat. Penghargaan ini termasuk token MSP dan makanan. Selain itu, monster akan mendapatkan XP untuk kemenangan. Nah, di dalam mode PvE ini, pertempuran otomatis masih digunakan dalam mode ini. Harus ada setidaknya satu monster untuk bergabung dalam mode PvE. Setiap pertempuran PvE akan menghabiskan sejumlah energi. Jika Anda menang, energi akan dikonsumsi atau akan dihemat. Ada jumlah energi harian yang terbatas yang bagaimanapun dapat ditingkatkan dengan berbagai cara. Mereka yang memenangkan level 3, 6, atau 10 dari setiap zona dalam mode PvE harus bertarung melawan Big Boss ya. Dan memenangkan boss ini memberikan hadiah khusus ya teman-teman. Selain PvE, kita tentunya akan ada di mode PvP teman-teman. Jadi pemain membangun tim mereka sendiri berdasarkan perhitungan untuk mengoptimalkan daya. Pemain dapat mengatur monster dalam urutan yang berbeda berdasarkan kekuatan masing-masing monster untuk mengoptimalkan kinerja squad. Pemain harus memahami tentang 8 ras monster ini dengan kekuatan dan kelemahan yang berbeda. Pemain harus mengatur formasi regu mereka sebelum setiap bertempur karena pengatur yang tepat akan meningkatkan peluang Anda untuk menang. Pada mode PvP yang menjadi sorotan dari Monster of God adalah mekanisme auto battle-nya, di mana setelah menyusun formasi squad dan memilih untuk bertarung, kini jika player sedang sibuk dengan pekerjaan atau mengalami masalah koneksi internet dan lain-lain, pertarungan akan tetap berlanjut dan pemain akan menerima hasil yang penuh dan adil. Pemain harus memiliki setidaknya 3 monster untuk bergabung dengan mode PvP ya. Jadi itu ya. Jadi di sini untuk mode PvP-nya auto battle ya. Mungkin teman-teman kalau melihat sekilas dari trailernya pasti kita berpikir tentang aksi Infinity. Nah, kalau aksi Infinity itu dia nggak bisa pakai jaringan lemot. Karena apa? Dia ada namanya sistem giliran dan pemilihan kartu
skill dari hero masing-masing. Jadi ketika kita lelet internetnya, maka pertarungan kita juga menjadi kacau balau ya teman-teman. Beda dengan Mogwar ini, dari awal kita sudah mengatur strategi. Ketika kita sudah mengklik ready, maka dia akan auto battle. Jadi walaupun di dalam battle itu nanti koneksi kita tidak terlalu bagus, battle akan tetap berlangsung dan di akhir kita akan mengetahui bahwa kita menang atau kalah dalam mode PvP ini. Nah, PvP ini juga ada mode harian dan mode reguler, teman-teman. Jadi, pemain dapat memilih satu dari 3 lawan setiap pertempuran untuk memenangkan hingga 3 piala per pertempuran berdasarkan kekuatan lawan. Begitu mereka mencapai cangkir yang dibutuhkan, mereka akan mendapatkan token MSP untuk setiap tonggak sejarah. Pemain pertarungan PvP setiap hari akan menghabiskan poin energi. Nah, poin energi ini masih belum dijelaskan ya. Jadi, setiap hari itu kita berapa kali bisa melakukan mode PvP ya. Jadi, mode PvP ini nanti yang akan menghabiskan poin energi kita. Untuk PvP reguler, jadi pemain akan mencocokkan dengan orang lain berdasarkan poin peringkat mereka. Poin peringkat default adalah 1000. Jika pemain menang atau kalah dalam pertempuran, poin peringkat mereka akan dinaikkan atau diturunkan. Ketika poin peringkat lebih dari 800, mereka bisa mendapatkan token MSP untuk setiap kemenangan sebagai hadiah. Semakin banyak poin peringkat, semakin banyak token MSP yang bisa mereka dapatkan. Poin peringkat akan direset menjadi 1000 setiap 4 minggu. Mode PvP ini juga membutuhkan energi untuk dikonsumsi di setiap pertempuran. Wah, benar-benar ya. Jadi energi yang dipakai di sini nggak tahu ya, mungkinkah 10 energi per hari atau rata-rata biasanya game-game dengan genre seperti ini biasanya memiliki energi 20 per hari teman-teman. Tapi kita nggak tahu ya berapa energi karena belum ada announcement dari developer Mogwar sendiri. Nah, itu dia untuk gimana cara mainnya. Dan nantinya juga akan ada turnamen ya untuk mendapatkan token MSP. Jadi semua player akan bisa mengikuti turnamen. Session juga ada di sini teman-teman. Jadi arena session akan diadakan setiap 2 bulan sekali dan akan berlangsung selama 1 bulan. Sistem peningkatan akan berbeda dari PvP reguler. Setiap musim dimulai, poin peringkat setiap orang adalah 1000 dan pemain bisa mendapatkan token MSP dari setiap pertempuran yang menang seperti mode PvP reguler. Ketika musim berakhir, 1000 pengguna teratas yang memiliki jumlah poin peringkat tertinggi akan diberi token monik. Total hadiah token monik untuk setiap musim belum diputuskan. Pemain perlu mengkonsumsi poin energi untuk memulai pertempuran. Jadi ini seperti mode ranked ya. Jadi setiap 2 bulan sekali akan reset session untuk ke sesi selanjutnya teman-teman. Nah, untuk yang ingin mendapatkan saluran yang Indonesia, ini masih belum ya teman-teman. Nah, jadi ini bisa lihat ya informasi-informasi dari jejaring sosial mereka ya. Tentunya di dunia cryptocurrency ini, apalagi dunia NFT game, banyak sekali scam-scam yang bertebaran di luar sana. Terutama apalagi yang menginginkan dan juga biasanya chatting kita di awal harap berhati-hati teman-teman. Ya, banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Nah, teman-teman untuk mendapatkan informasi resmi tadi sudah saya kasih tahu bahwa teman-teman bisa mengikuti jejaring sosial mereka ya. Jangan jejaring sosial atas nama mereka yang di luar official ini. Karena kita nggak tahu ya, informasi yang diberikan di luar sana itu apakah yang benar ataukah yang fake. Kalau kita mengikuti salah satu jejaring ini, pasti kita mendapatkan informasi update dan itu adalah informasi dari developernya langsung. Oke, segitu dia review kita terhadap game Mogwar ini. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bisa berguna bagi teman-teman. Dan selalu lakukan riset sebanyak-banyaknya teman-teman ya. Sebelum kita berinvestasi di dalam dunia NFT game yang bisa earning ya.
Semakin banyak riset akan semakin bagus untuk mempertimbangkan kita investasi di dalam dunia game. Oke, segitu dia review kita dan tetap salam cuan, salam holder, always win.